Oke, baik. Sebelum saya mulai review, ada pertanyaan terlebih dahulu. Saya ada lihat ada pertanyaan satu dari Fadel Muhammad. Nanti kita bahas ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang bilang kesulitan untuk mengakses PDF karena ada video yang tidak ada submit-nya. Emang bener ya? Atau saya nggak tahu deh. Yang nggak ada itu nggak ada submitnya, Pak. Iya Pak, 2 video ada. Iya, Oh, video. Oh iya, video Point yang line keberapa? sama Robert Sprewit. Yang mana? Point line sama Robert Sprewit. Yang text Iya. detection. Oh, I see. Sebentar, kalau gitu saya cek dulu ya. Point line dan Robert Prewitt ya. Iya Pak. Oh, I see. Oke. Oke, kalau gitu mungkin kalau ada pertanyaan silahkan dimasukin chat dulu ya. Saya coba perbaiki dulu sebentar. Oh, I see. Oke. Baik, sudah saya perbaiki ya. Mohon maaf. Mungkin besok-besok kalau misalkan ada yang salah-salah lagi bisa post di forum ya, jadi langsung diperbaiki. Oke. Baik, mungkin kita mulai saja review kali ini. Jadi kita di pertemuan kali ini akan membahas image segmentation. Ya, jadi di sini kita akan paling tidak kita bisa bagi menjadi menjadi empat bagian, yaitu fundamentals dari segmentation itu sendiri, ya, di mana sebenarnya kita bisa lihat bahwa segmentation itu bekerja berdasarkan dua prinsip, ya, yaitu discontinuity dan juga similarity. Lalu kita juga bisa membagi metode segmentasi menjadi 3 jenis, yaitu age-based segmentation, distribution-based segmentation, lalu region-based segmentation. Jadi kalau misalkan kita lihat di fundamentals of segmentation, apabila kita memiliki sebuah gambar ya, sebuah citra,
ya maka sebuah segmentation algorithm akan membagi citra R itu menjadi subregion ya, menjadi R1 sama dengan Rn. Dan ini adalah kondisi agar kita bisa memahami apakah segmentasi itu berhasil atau tidak. Ya, jadi misalkan harus dilihat ya, misalkan region harus disjoin ya, tidak bisa boleh bergabung. Lalu juga properties dari pixel untuk satu region itu haruslah sama ya. Nah, ini adalah prinsipalnya ya. Prinsipalnya itu adalah discontinuity dan similarity ya. Jadi segmentasi bekerja berdasarkan abrupt change ya, berdasarkan perubahan dari intensitas atau memiliki sebuah kesamaan ya. Jadi kalau misalnya discontinuity maka kategori dari segmentasinya adalah edge based segmentation, sedangkan untuk similarity itu biasanya distribution based dan region based segmentation. Nah, untuk edge based segmentation kita harus melihat intensity profile-nya dari sebuah citra, dari sebuah bagian ya. Jadi biasanya ada 3 jenis intensity profile yang kemudian menjadi edge yang menjadi tepi, yaitu step ya, perubahannya secara drastis. Lalu juga ada ramp yang mana perubahannya sedikit demi sedikit ya, dari rendah ke tinggi, atau bisa juga roof edge yang mana berubah dari misalkan dari rendah ke tinggi lalu berubah lagi menjadi rendah. Untuk edge sendiri bisa muncul di bagian citra mana saja dan juga jenisnya akan berbeda tergantung dari citra itu sendiri. Ya, lalu edge itu sendiri bisa kita analisa menjadi dengan tiga cara, yaitu menggunakan intensity profile, di mana hanya intensitasnya saja, ya, D-nya itu adalah intensitas. Lalu kita bisa gunakan juga first derivative maupun second derivative. Yang menariknya adalah yang akan kita sering gunakan adalah second derivative ya, karena ada yang namanya double edge response. Ya, jadi kalau misalkan nilai yang negatif seperti ini ya, maka kita bisa mengetahui bahwa ada perubahan intensitas dari light to dark atau dari tinggi ke rendah ya, atau kalau positif ya, maka perubahan intensitasnya itu dari rendah ya ke tinggi ya, dark to light. Lalu ada juga yang namanya zero crossing, di mana perubahan ya, maksudnya bukan perubahan, nilainya itu biasanya 0 di antara nilai positif dan negatif. Nah, itu adalah di mana intensitasnya itu tidak berubah atau berada di dalam sebuah region yang ada. Ya, jadi itu adalah penandaannya. Lalu untuk penghitungan dari nilai-nilai derivatif dari citra itu sendiri, ya biasanya menggunakan finite differences, ya, di mana ini adalah biasanya kita hanya melakukan aproksimasi, ya. Jadi aproksimasi dari first derivative nilainya harus seperti ini, ya. Sedangkan untuk aproksimasi untuk second derivative haruslah seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah contoh dari penghitungan first dan juga second derivative di sini, ya. Di sini juga ada intensity profile ya. Ini intensity profile untuk yang gas diputus-putus ini ya. Jadi kita bisa lihat ini ada titik, ya, lalu ini ada roof edge, ya, ini ada di sini ada rem, ya, di sini ada juga rem, tapi lebih ke arah step ya, karena perubahannya sangat tiba-tiba. Jadi kita bisa lihat intensity profile-nya. Lalu untuk first derivative itu ini kalau nggak salah forward ya. Sedangkan kalau ini second derivative-nya. Nah, itu juga bisa kita lihat ya, aproksimasinya dari nilai derivatif itu biasanya aproksimasi dengan expansion of Taylor series ya. Jadi kalau misalkan untuk first derivative itu kita hanya melihat sampai di sini saja ya, jadi ini saja. Sedangkan kalau misalkan kita membutuhkan second derivative, ini juga ditambahkan ya, termnya ini ditambahkan. Oke, lalu ini juga bisa kita lihat, kita bisa melakukan aproksimasi dengan berbagai cara ya. Jadi ada yang forward difference ya, ada yang backward difference, ada yang central difference. Biasanya yang lebih yang non bias biasanya central difference ya, karena kita melihat perbedaan dari belakang dan depan ya. Kalau misalkan depan biasanya suka bias ke arah depan, kalau misalkan ke arah belakang. Kalau misalkan untuk second derivative order ya, ini kita gunakan term untuk second derivative dari sini ya.
Nah, untuk penghitungan secara 2 dimensinya biasanya kita menggunakan konvolusi untuk menghitung. Jadi sebenarnya kan kita hanya butuh bobotnya saja dari sini. Ya, dari bobot dari sini kita butuhkan. Nah, biasanya nanti bobotnya itu kita masukkan ke konvolusi. Ya, jadi dengan hanya menghitung konvolusi, maka kita bisa menghitung aproksimasi dari second derivative. Baik, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Suara saya kedengaran nggak ya? Sorry. Kedengaran. Oke, sip. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Mhm. Jadi tadi yang untuk hitung second derivative kan tinggal penjumlahan antara forward sama backward ya, yang Iya, dari betul. Taylor series. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan dijumlahin itu bukannya nanti second derivative jadi hilang ya Pak? Soalnya positif sama negatif. Maksudnya, Sebenarnya kamu udah coba nurunin belum? Kalau saya udah nyoba nurunin sih benar sebenarnya ini. kalau nurunin secara langsung belum sih, soalnya cuma tinggal lihat dari rumus yang udah ada aja. Kamu coba turunin deh dari Taylor expansion ini, kamu turunin. Soalnya saya udah pernah nyoba turunin dan hasilnya benar. Maksudnya ini kan saya dapatnya dari buku ya. Jadi kalau misalkan second derivative, jadi gini, sebenarnya untuk yang 10.2 kan ini ya, yang untuk 10.3 ini itu ditambahkan ya. Tapi kalau misalkan ditambahkan hilang ya. Cuma ingat kalau misalkan untuk second derivative, term ininya juga harus diikutin gitu loh maksudnya. Iya. Kalau yang forward difference yang biasa kan second derivative-nya nggak dimasukin, ya nggak? Iya. Ya di sini makanya tadi saya bilang kalau misalkan untuk aproksimasi second derivative-nya itu harus diikutin gitu loh di sini. Yeah. Ini kan ada kalau misalkan kita menghitung forward difference sama backward difference kan second derivative di sini kan nggak diikutin karena tidak dibutuhkan ya kan. Yeah. Kalau untuk yang second derivative itu diikutin di sini. Nah karena diikutin nanti hasilnya jadi kayak gini. Iya. Oke. Kalau Pak kayaknya ini deh yang second derivative yang di 10.3 kayaknya ada salah deh rumusnya. Harusnya kan tandanya bolak-balik gitu kan, plus minus gitu nggak sih? Itu minus doang. Yang mana? Yang harusnya mana? Kan fx dikurangin yang ini? Yang di 10.3, yang di 10.3. Yang ini? Yang ini? Yang di pojok kiri atas. Pojok kiri atas 11 ini. Iya. Yang fx min 1 sama dengan itu. Fx min 1 sama dengan fx dikurangi partial derivative fx dikurangi setengah derivative kuadrat itu kan harusnya tandanya bolak-balik gitu nggak sih? Jadi harusnya habis plus minus terus plus lagi terus minus lagi kalau dia negatif. Jadi ya itu rumusnya bener, cuman itu doang tandanya salah yang di 10.3 fx min 1 sama dengan I see. I see. Ya sebenarnya kalau misalkan di sini sih, jadi kan di sini sama-sama ada second derivative ya, untuk yang forward dan difference ya. Betul tidak? Makanya sebenarnya ini nanti di sininya ya kan dimasukkan ini, lalu dipindahkan semua ke term yang sebelah sini. Lalu yang untuk yang untuk yang 10.3-nya sendiri ya, ini kan juga sebenarnya tinggal dipindahkan ke sini, terus ini dipindahin ke sini, terus ditambahin yang sebelah sini. Betul tidak? Mungkin nanti ya, soalnya saya pernah nyoba nurunin, hasilnya benar. Mungkin kalau untuk kesalahan di
di presentasi ini mungkin saya coba cek lagi, coba nanti saya coba cek lagi ya. Karena kalau misalkan saya pernah coba turunin, menurut buku juga seharusnya sih benar. Maksudnya statement ini untuk yang second derivative ini dari penambahan 10.2 dan 10.3 itu sebenarnya seharusnya nggak ada masalah. Cuma nanti saya cek lagi aja ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan dulu mungkin. Nggak apa-apa? Oke. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana melakukan aproksimasi ya untuk menghitung nilai-nilai derivatif, kita bisa lalu kemudian menggunakan itu untuk menghitung nilai-nilai dari nilai-nilai dari kernel, dari untuk konvolusi ya. Jadi tapi tolong diingat bahwa ini nilai-nilai dari konvolusi ini sesuai dengan fungsi yang digunakan. Jadi kalau misalnya ini contohnya menggunakan Laplacian kernel, ya maka harus diturunkan berdasarkan Laplacian kernelnya itu sendiri. Kalau misalkan mau mengetahui turunan itu sendiri, ya silahkan dicek aja. Ya, jadi sudah saya cantumkan di sini. Lalu juga untuk line detection, misalkan menggunakan Laplacian kernel, tapi memang hasil responnya itu kan ada negatif dan positif tergantung dari perubahan nilai intensitasnya. Ya, jadi kalau misalkan kita memiliki nilai intensitas seperti ini dan melakukan penghitungan konvolusi menggunakan Laplacian kernel, ya maka hasilnya akan seperti ini ya. Positif itu kalau misalkan ada perubahan intensitas dari rendah ke tinggi, dan yang minus ini saat perubahan ya dari dari tinggi ke rendah. Ya, jadi di line-nya itu sendiri sebenarnya memang ada perubahan plus minusnya dan juga minus plus tergantung perubahan intensitasnya. Makanya kita bisa melihat seperti ini. Ya, nilainya adalah rendah tinggi dan tinggi ke rendah. Lalu kita juga bisa melakukan line detection tergantung dari arah line-nya saja. Ya, jadi ini untuk horizontal, ya, yang ini untuk derajatnya 45 derajat. Kalian bisa melihat ini ya, duanya itu ada di tengah sebelah sini, lalu ini vertikal, dan yang lalu ini adalah minus 45 derajat. Seperti itu. Nah, lalu untuk edge detection yang lebih spesifik lagi untuk edge ya. Kalau tadi kan point dan line. Nah, ini bisa kita lihat bahwa untuk edge detection sendiri sangat sensitif terhadap noise. Ya, jadi bisa kita lihat semakin tingginya noise, maka edge-nya semakin kabur. Ya, contohnya di sini. Terutama reverse derivatif dan juga second derivatif. Kita tidak bisa melihat zero crossing maupun nilai atas ininya di nilai negatif dan nilai positifnya. Lalu ini untuk gradient operatornya, ya sebenarnya hampir mirip juga aproksimasi, ya sama dengan Taylor expansion juga. Nah, tapi untuk yang lebih spesifiknya, untuk yang sudah pernah diturunkan oleh beberapa orang, yaitu Roberts, Prewitt, dan Sobel, ini adalah gradient operatornya. Nanti perbedaannya hanyalah seberapa banyak edge yang terdeteksi dan seberapa kuat responnya. Jadi kalau misalkan ini, kita bisa melihat sebenarnya ya, nilainya itu hanya lebih ke arah diagonal saja, ya, dan juga horizontal negatifnya itu hanya sangat kecil, ya. Jadi nilai responnya juga sangat kecil. Edge yang dideteksi juga sangat kecil, sangat sedikit ya, lebih halus. Nah, ini untuk Prewitt, ya, edge yang terdeteksi lebih banyak, dan ini untuk Sobel. Ya. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Nah, ini juga untuk edge detection. Ya, kalau misalkan di sini bisa kita lihat karena edge-nya terlalu banyak, jadi agak sedikit ada trade off ya.
Jadi sebenarnya kita ingin mendeteksi seluruh kemungkinan edge yang ada, tapi kalau misalkan terlalu banyak, ya maka ada informasi yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya, jadi misalkan kita di sini ingin mendeteksi sebenarnya melihat bentuk dari bangunannya. Kalau misalnya kita ingin hanya melihat bentuk bangunannya, maka garis-garis di bricks-nya ini sebenarnya kita tidak butuhkan. Ya. Nah, untuk menghilangkan edge seperti itu, maka kita bisa lakukan prior smoothing ya sebelum melakukan edge detection. Lalu setelah itu mungkin kita juga bisa melakukan thresholding. Jadi kita melihat respon paling kuat dari image yang sudah kita edge image yang sudah kita dapatkan, lalu kita hanya gunakan respon yang telah kita dapatkan. Nah, lalu untuk yang lebih modern lagi, ya, yang lebih canggih lagi itu Kenny Edge Detector. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang lain ya, seperti Marhildred Edge Detector ataupun di sini ini sebenarnya whole transform ya, yang edge points yang lebih ke arah untuk menghubungkan garis-garis atau edge yang sudah kita dapatkan untuk menjadi sebuah model. Jadi bisa garis, bisa lingkaran, ya, bisa ellipse, itu tergantung dari model yang kita butuhkan. Nah, ini Kenny Edge Detector, ya, sebenarnya kalau misalkan bisa kita lihat sama hampir mirip ya. Jadi dilakukan juga smoothing, lalu kita mengukur atau menghitung gradient ya, magnitude angle image. Ya. Ini sebenarnya Kenny Edge Detector juga menggunakan Sobel biasanya, ya, yang sebenarnya tapi lalu yang lebih menarik dari Kenny Edge Detector itu adalah menggunakan double thresholding, ya, dan juga connectivity analysis atau hysteresis. Ini ada contohnya, ya, kalau misalkan tertarik bisa dilihat untuk lebih detailnya. Nah, ini ada contoh hasil dari edge detection. Kalau yang B ini untuk thresholded gradient smoothed image ya, menggunakan Sobel. Yang ini menggunakan Marhildred algorithm. Yang ini untuk Kenny algorithm. Ya, ini supplementary untuk linking edge. Ya, contohnya di sini. Ini juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kita ingin mendeteksi kepala bayi melalui gambar USG. Ya, kalau misalkan kita melakukan edge detection, lalu juga kita threshold, maka yang kita dapatkan hanya sebagian saja. Ya, jadi seperti ini. Atau bagian ini, hanya sebagian saja. Namun karena kita mengetahui bahwa model kepala itu berbentuk elips, maka kita bisa menggunakan whole transform yang memiliki model elips. Oops. Oh ya, betul. Ya. Selanjutnya, itu tadi yang edge-based segmentation. Selanjutnya untuk distribution-based segmentation. Ya, ini sebenarnya melihat intensitinya saja. Jadi ini adalah histogram dari sebuah citra, misalkan ya. Jadi di sini di X ini ya adalah intensity. Ya, sedangkan di Y ini adalah frekuensi. Ya. Jadi misalkan di sini ada nilainya, misalkan anggaplah 64, ya berarti misalkan di sini ada 100, ya di sini ada 100, berarti dia bilang bahwa ada 100 buah piksel yang bernilai 64, intensity 64, seperti itu ya. Jadi ini adalah histogram. Jadi sebenarnya kita ingin membagi sebuah image menjadi region, mana yang memiliki intensitas rendah, mana yang memiliki intensitas tinggi. Yang sebelah kiri adalah rendah ya karena dari 0 sampai sekian, dari sampai T, yang ini sampai maksimum, T sampai maksimum. Ya, kita juga bisa melakukan multiple area thresholding ya. Jadi misalkan kita menggunakan thresholding T1 dan T2. Problems untuk melakukan thresholding adalah noise dan juga illumination. Ya, jadi misalkan kita memiliki image ini, kalau misalkan tidak ada noise, maka kita dapat dengan mudah melakukan thresholding. Ya, kalau misalkan ada noise, maka
histogramnya akan berubah seperti ini. Tapi kalau misalkan seperti ini pun masih bisa kita lakukan thresholding ya. Jadi kalau misalkan noise-nya masih rendah, biasanya kita tetap dapat melakukan thresholding. Tapi kalau misalkan noise-nya sudah sangat tinggi, maka itu akan sangat susah. Kita akan sangat sulit untuk melakukan thresholding berdasarkan intensitas. Lalu untuk illumination, ya kalau misalkan sudah ada bias ya terhadap illumination, jadi ada cahaya dari sebelah kanan atas, atau dari kanan ya, jadi RAM noise. Ya kalau misalkan digabungkan maka akan mendapatkan bukannya 2 bagian, bukan background dan foreground, tapi ada 3 bagian. Ya, ada 3 punuk di sini. Ya, jadi yang kita inginkan adalah mencari nilai thresholding dari T ini. Dan contohnya yang paling sangat sering digunakan adalah Otsu's method. Ya, jadi Otsu method itu sudah sangat lama ya propose pada tahun 1979. Awalnya untuk binarization problem, walaupun pada nantinya bisa digunakan juga untuk multi-class. Di sini idenya adalah melakukan atau meminimalkan within class variance, atau pada saat yang sama yang memaksimumkan between class variance. Jadi misalkan kita memiliki 6 level of intensity, ya di sini ada 36 piksel, ya maka ini adalah histogramnya. Lalu misalkan kita di sini ambil thresholdnya nilai T adalah 3, ya maka kita memiliki ada 2 buah kelas background dan foreground. Ini histogram masing-masing kelas, background untuk foreground. Lalu kita hitung width-nya dan juga variance-nya. Jadi kemarin ada pertanyaan dari Fadel. Di sini N-nya ini adalah total number of pixels. Ya, jadi untuk keseluruhan pixelnya. Jadi contohnya di sini adalah 36. Sedangkan untuk variance ini sendiri kan sebenarnya berdasarkan juga intensitas. Ya, lalu ada min. Ya, min ini karena min-nya adalah min kelas, ya berarti jumlah dari kelasnya sendiri. Jadi kalau misalkan ini adalah variance dari background, kelas background, ini adalah variance dan min dari kelas foreground. Ya, ini adalah rumusnya. Lalu kita hitung interclass variance, di mana ini adalah penjumlahan dari width untuk background dikali dengan variance dari kelas background, ini adalah width dari kelas foreground, dan ini adalah variance dari kelas foreground. Ya. Lalu sebenarnya kita cari nilai T yang paling bagus sebenarnya. Yang maksudnya yang paling minimum nilai interclass variance-nya. Jadi ini contoh penghitungannya ya. Jadi bisa dilihat tadi untuk width ini adalah N. Ya, 36 ini adalah N. Jumlah seluruh pixel pada image. Ya, ini 17 di sini adalah jumlah dari background. Ya, ini sum of N. Ya, ini sum of KB. KB itu di sini kelas background ya. Di sini juga dibagi 17 ya. Kalau di sini ada 36 berarti ini adalah sum of N. Ya, ini 19 berarti adalah sum of foreground. Ya, gitu pula dengan ini. Ya, jadi sebenarnya Otsu method itu menghitung seluruh kemungkinan nilai T. Ya, lalu kita lihat nilai minimum nilainya ya yang paling cocok ya, yang paling within class minimumnya. Minimum intraclass within variance ya 0,4909. Yang lain kan di atas 1, yang ini masih 0,55, ini 0,97, ini 2,2. Atau maksimum between class variance ya. Ini nilainya 2,6286 gitu. Namun kadang-kadang juga Otsu method gagal ya. Contohnya di sini kalau misalkan memang bagian region yang ingin kita segmentasi memang sangat kecil ya, lalu juga banyak noise-nya, ya maka hasilnya akan gagal. Jadi memang sangat tergantung dari citra yang kita miliki juga. Atau kita juga bisa melakukan edge detection terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan ini nukleusnya, dan saat kita melakukan thresholding maka yang didapatkan bukanlah selnya tapi nukleusnya. Nah, ini adalah contoh dari 3 regions segmentation using
odds methods ya. Ini 3. Ini supplementary, ini untuk variable thresholding. Bisa dibaca atau dicari secara mandiri. Jadi kalau misalkan ini kita menggunakan threshold seperti biasa, maka yang kita dapatkan adalah bias field-nya, ya bias illumination-nya, terang dan gelap. Tapi kalau misalkan kita menggunakan variable thresholding, maka bisa kita dapatkan tulisan tangannya. Lalu sisanya terakhir adalah region-based segmentation. Ya, yang kita bahas secara singkat itu adalah region growing, region splitting and merging, lalu clustering. Ya, kalau misalkan di region growing, itu biasanya kita ambil seed-nya, kita ambil titik-titiknya, itu bisa manual, bisa semi automatic ya untuk pencarian seed-nya. Lalu setelah itu kita lakukan growing. Kita dari titik seed ini sampai ke tepiannya ya. Bisa kita lihat hasilnya dari bandingkan dengan yang langsung thresholding seperti biasa, hasilnya itu lebih baik ya. Kalau ini hasil dari tree class segmentation. Nah, yang ini untuk region splitting dan merging, pertanyaannya tadi itu kemarin oleh Fadel ya, apakah 4 itu rule of thumb-nya? Sebenarnya lebih ke arah di sini ya. Di sini split the image into equal size region ya. Jadi lebih ke arah karena kita harus membagi setiap region itu menjadi sama besar ya, maka biasanya memang dibagi. Kalau misalnya terutama kalau biasanya image itu kita jadikan persegi ya, kita ubah bentuknya di persegi lalu kita lakukan bagi 4 karena untuk menghasilkan region yang sama besar ya. Lalu untuk variance-nya, ini criteria of uniformity-nya, ini juga saya sudah tambahkan, ini contohnya. Jadi kalau misalkan kalian buka link ini hasil ada dalam ini ya. Jadi algoritmnya ini juga ada several ways to define homogeneity. Ya. Jadi bisa menggunakan gray level variance, seperti odds method juga bisa sebenarnya. Atau bisa menggunakan intensity seperti biasa. Jadi emang ada banyak cara ya. Begitu. Biasanya sih lebih ke arah memakai untuk gray level sebenarnya. Jadi memang untuk similarity biasanya yang kita hitung itu berdasarkan intensitas, walaupun sebenarnya kita juga bisa memiliki fitur-fitur yang lain. Kalau misalkan kita ingin melakukan feature extraction terlebih dahulu sebelum melakukan segmentation. Lalu yang terakhir atau berikutnya clustering, ya. Ada contohnya adalah key means clustering dan juga simple linear iterative clustering. Yang mungkin menarik adalah SLIC ya, simple linear iterative clustering. Jadi di sini ada hyperparameter yang harus kita ukur, harus kita berikan seberapa besar dan juga seberapa mirip. Tapi biasanya memang seberapa mirip ya. Di sini juga bisa ada 2 weights yang diukur, yaitu color difference dan juga pixel distance. Kira-kira seperti itu. Dan ini hasilnya. Jadi kalau misalkan k-means clustering itu biasanya kalau misalkan intensitasnya sama, maka kita lakukan ini langsung satu kelas ya. Kalau misalkan untuk SLIC itu ada batasannya. Ya, jadi di sini karena di sini ada pixel distance ya. Jadi kalau misalkan distance-nya sudah terlalu jauh, dibagi menjadi 2, menjadi beberapa bagian regions ya. Kalau misalkan k-means clustering kan tidak, hanya berdasarkan color difference kalau biasanya kalau k-means clustering. Oke, itu saja sebenarnya reviewnya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sekalian saya cek dulu bukunya ya. Saya coba cek dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Saya sekalian baca bukunya dulu. Mau bertanya dong. Ya, silakan. Untuk clustering ada cara untuk mengevaluasi performanya nggak?
Kalau misalkan untuk clustering, itu sebenarnya kan mengevaluasi performa sebenarnya tergantung apakah kita memiliki ground truth-nya. Kalau misalkan kita memiliki ground truth, misalkan labelnya, mana bagian region yang ingin sebenarnya kita miliki, itu kan kita bisa ukur. Jadi misalkan memakai dissimilarity coefficient, atau misalkan menggunakan precision, recall, dan sebagainya yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, kalau misalkan tidak, ya sebenarnya berarti harus secara subjektif kita lihat apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Oke, Apakah terjawab terima pertanyaannya? kasih, Pak. Oke. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak ingin bertanya Pak. Silakan. Terkait yang Otsus method, kan kalau Otsus method yang satu threshold kan dicoba per pixel ya Pak, mulai dari pixel 0 sampai 255. Nah, kalau namanya multiple threshold itu gimana Pak? Dicoba kombinasi pixel atau bagaimana Pak? Iya, emang dicoba kombinasi per pixel sebenarnya. Iya. Berarti dari pixel awal sampai akhir itu dicobain satu-satu gitu Pak? Iya, biasanya sih seperti memang seperti itu. Jadi memang ada beberapa cara sebenarnya yang sebenarnya kemudian tidak masuk ke pembahasan ini. Ya, jadi kalau Otsu method itu kan memang awalnya untuk binarization problem. Jadi yang sudah fix itu memang benar hanya untuk bukan hanya benar, maksudnya yang benar-benar fix caranya adalah untuk binary ya, untuk binary class. Itu biasanya kan memang tinggal gampang ya, karena kemungkinannya kan hanya satu, maksudnya hanya paling tidak linear lah, kita coba satu-satu. Kalau misalkan memang multi class itu biasanya bisa beberapa cara. Misalkan memakai apa ya? Kita lihat dulu histogramnya. Lalu kita lihat pembagiannya bagaimana, lalu kita lakukan seperti itu. Jadi memang ada beberapa, kalau nggak salah saya pernah baca ada beberapa cara untuk mencari seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk multi class itu lebih untuk lebih sering sebenarnya expectation and maximization sebenarnya. Metodenya namanya IM, expectation maximization. Mungkin ya mungkin sorry ya, ini mungkin yang sudah ngambil machine learning, jadi ada namanya expectation maximization. Jadi kalau misalkan di sini kan sebenarnya mirip dengan kalau kita buat apa namanya histogram, kan sebenarnya hampir mirip dengan Gaussian ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di expectation maximization itu kita mencari punuk-punuk yang ada. Tapi di sini juga kita harus menentukan berapa kelas yang kita inginkan sebenarnya. Jadi dengan itu kita bisa dapatkan apa namanya distribusinya, lalu bisa kita cari nilai threshold-nya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kebayang ya. Agak-agak sedikit masuk ke machine learning sebenarnya kalau yang ini. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. By the way, ini yang S1 sudah pernah ngambil machine learning belum ya? Atau ini baru pertama kali masuk ke kuliah pilihan? Kalau untuk yang S1? Belum pernah ya? Iya, belum pernah. Oke. Ya, kuliah pilihan tapi sudah pernah ada yang ngambil belum ya? Atau tergantung sih ya. Mungkin kalau misalkan ada yang tertarik untuk lebih ke arah mencari nilai threshold yang secara otomatis, itu bisa coba nanti untuk kayaknya semester depan ya, pembelajaran mesin machine learning. Machine learning yang dasar ya Pak? Iya, machine learning yang dasar. Kalau yang lanjut kan untuk S2, S3. Iya, soalnya saya nyari yang dasar di Ganjil nggak ada itu. Iya, betul. Mungkin jadi emang dari segi kurikulum di Genap ya Pak? Iya, betul. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik semester depan bisa ngambil. Oke.
Oke, ada lagi pertanyaan? Saya sambil baca-baca buku tadi ya, maksudnya ngelihat pertanyaan yang mengenai rumus tadi, soalnya. Tapi silakan kalau ada pertanyaan, ditanyakan saja. Wait. Oh ya, sekalian mungkin absen ya, sekalian nunggu. Kalau misalkan silahkan ketikkan hadir di kolom chat. Lalu juga kalau misalkan ada masalah dengan video atau apapun itu, silahkan dikomunikasikan lewat sekali aja ya. Jadi langsung bisa saya atau kami ganti, maksudnya kami koreksi. Oh ya, mungkin juga sedikit komunikasi kalau mulai besok, minggu depan sebenarnya, minggu depan itu kita sudah masuk ke tugas akhir, ya proyek akhir. Jadi setahu saya minggu depan sudah tidak ada tugas lab lagi. Jadi minggu ini adalah minggu tugas lab terakhir. Ya, jadi nanti datasetnya akan kita rilis minggu depan, jadi sekitar tanggal 30 ya. Proyek akhirnya itu sekitar 1 bulan ya, dari 1 Desember sampai 31 Desember. Jadi sepertinya nanti akan lebih banyak membahas untuk lab terutama ya. Jadi untuk yang hari Senin lebih mungkin membahas mengenai proyek kalian. Jadi secara garis besar ada 3 dataset. Yang pertama itu medical imaging, ya itu brain neuroimaging, jadi gambar brain MRI. Lalu yang kedua itu ke arah computer vision, lebih ke arah pembagian antara mana jadi misalkan ada gambar yang agak sedikit buram, lalu kita ingin melihat mana yang foreground, mana yang background, sebenarnya seperti itu. Lebih mudahnya seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu remote sensing. Jadi ada gambar dari atas, ya kita ingin mendeteksi mana bagian mana yang jalan, mana yang bukan. Jadi semuanya binary, ya binary segmentation, tiga-tiganya. Jadi hanya perbedaan topiknya saja, ya datasetnya saja yang berbeda. Jadi Pak, nanti kita pilih salah satu topik aja dari ketiga dataset itu. Atau Mas sekarang sih sepertinya masih menurut kemarin setelah rapat dengan Bu Mia dan juga Prof. Aniati, sepertinya akan di-assign satu-satu. Ya. Di-assign satu-satu. Jadi maksudnya supaya tidak ada tugas, maksudnya tidak ada topik yang tidak diambil. Tanda kutip seperti itu. Jadi supaya nggak ada yang ngambil satu topik semua gitu. Ya, jadi bakal diambil secara acak setahu saya oleh asisten. Setahu saya itu. Oh iya. Jadi lebih ke arah supaya topiknya kebagi menjadi 3, ya menjadi merata gitu aja sebenarnya, lebih ke arah seperti itu. Alasannya saya seperti itu. Oh ya, lalu juga karena tidak ada UAS ya, jadi maksudnya nilainya akan juga lumayan cukup besar. Nanti nilainya itu dibagi 2 presentasi, bagi 3 presentasi, lalu laporan dan juga kode, ya nanti akan dibagi 3. Nanti secara spesifiknya akan lebih dirilis minggu depan. Nanti juga untuk untuk presentasi akan dibagi 3 ya. Jadi nanti kalian presentasi
akan dilihat dibagi 3 kelompok ya secara acak. Nanti akan didengarkan oleh salah satu dari dosen ya. Jadi kalau tidak saya, Bu Mia atau Prof. Aniati gitu. Jadi nanti akan secara paralel seperti itu. Oh ya, oke. Ya, saya ngerti sekarang apa yang. Ya, oke. Ya, jadi memang ada sedikit kesalahan ya. Jadi F minus. Ya, oke. Oke, nanti saya perbaiki ya. Nanti akan saya rilis lagi PDF-nya yang benar. Oke. Makasih ya buat ini ya. Heads up-nya. Saya jadi oke. Jadi yang harusnya positif jadi minus ya. Oke. Jadi kalau misalkan mungkin kita lihat sedikit dulu. Ops. Oke, sebentar mungkin terakhir kali ya di sini. Ya di sini ya. Tadi di sini minus ya. Udah saya ganti jadi positif. Sorry. Harusnya positif. Oke, sip. Kalau misalkan ada kesalahan lagi, silahkan komunikasikan saja. Untuk yang di sini juga sudah koreksi. Should be okay. Fx plus 1 minus fx. Oke. Yep, oke. Baik, terima kasih ya atas koreksinya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Untuk menit-menit terakhir? Oke, kalau tidak ada mungkin kita tutup saja. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan lewat Skillest saja, nggak apa-apa. Nanti akan dibahas lagi. Akan dicoba dibahas lagi oleh tim asisten atau saya dan Bu Mia ataupun Prof. Ani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.